Shalom, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan 33 ayat 23. Perkenanan Tuhan atas Naftali. Tentang Naftali, Musa berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan, milikilah Tasik dan wilayah sebelah selatan. Naftali dalam bahasa Ibrani memiliki arti pergumulanku, merupakan putra Rahel yang dilahirkan oleh Bilha baginya. Hal tersebut tertulis di dalam Kejadian 30 ayat 3 sampai dengan 8. Naftali dikatakan seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Hal tersebut tertulis dalam Kejadian 49 ayat 21. Daerah Helef dari pohon terbatim di Zaananim merupakan salah satu daerah pusaka yang menjadi milik suku Naftali dan merupakan daerah pegunungan dengan lembah yang subur, juga memiliki mata air yang cukup. Hal tersebut tertulis di dalam Yosua 19 ayat 32 sampai dengan 39. Suku Naftali merupakan suku yang melahirkan pasukan Israel dengan keberanian dalam menghadapi peperangan. Deborah dan Barak bin Abinoam juga berasal dari suku ini. Kisah-kisah keberanian suku Naftali tercatat di dalam Hakim-Hakim 5 ayat 18, Hakim-Hakim 6 ayat 35, dan Hakim-Hakim 7 ayat 23. Naftali menjadi daerah di mana Tuhan Yesus pertama kali memulai pelayanan penginjilannya, dan hal ini sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya. Hal tersebut tercatat di dalam Matius 4 ayat 13 sampai dengan 17, Yesaya 8 ayat 23, dan Yesaya 9 ayat 1. Kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat. Jika diterjemahkan dari bahasa aslinya, memiliki arti penuh sampai dengan berlimpah. Bukan hanya sekedar disukai, tetapi juga diberkati dengan hal-hal baik yang mendatangkan kesenangan. Kalau kita membaca kisahnya, Naftali merupakan anak yang lahir dari suatu pergumulan yang bahkan dikatakan pergulatan, yang berarti sesuatu yang benar-benar diperjuangkan untuk mendapatkannya. Berseru kepada Tuhan dengan sekuat-kuatnya dan melakukan segala daya dan usaha sampai akhirnya dapat. Dan dalam perkembangannya kemudian, Naftali menjadi suku Israel yang tidak pernah menolak ketika ada panggilan untuk berperang. Hal tersebut tercatat dalam kisah Musa, Yosua, Deborah, Gideon, dan kisah-kisah peperangan bangsa Israel lainnya. Sebagai anak yang lahir dari hasil pergulatan ibunya, Naftali menjadi satu suku dari 12 suku Israel yang mendapat berkat istimewa, yaitu perkenanan dari Tuhan. Perkenanan adalah sesuatu yang kita rindukan untuk kita peroleh, baik itu di keluarga, bisa menjadi anak kesayangan bagi orang tua, di tempat kerja, dapat menjadi karyawan kepercayaan dari atasan, atau di lingkungan sosial lainnya. Kita rindu kehadiran kita disukai oleh semua orang, bukan malah sebaliknya, dikucilkan atau dihindari orang. Untuk kita mendapatkan perkenanan Tuhan, ada usaha yang menjadi bagian kita yang perlu dilakukan dalam kehidupan kita setiap harinya, yaitu berani untuk menyatakan kebenaran sesuai dengan hikmat Tuhan, seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan kebenaran sendiri, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Dan menjaga hati dengan segala kewaspadaan, seperti yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 23. Menjadi berkenan memerlukan usaha, bahkan mungkin terkadang pergulatan untuk mendapatkannya. Untuk itu,
marilah kita bersabar dan tetap kuat dalam setiap pergumulan yang kita alami, apapun itu, dengan terus menjaga iman, pengharapan kita, sampai Tuhan menyatakan perkenanannya dalam pertolongan dan pembelaannya bagi setiap kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.